Masih di dalam bab majaa fis sihr. Itu apa saja yang mencangkup pembahasan sihir. Dan mengenai hakikat sihir kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Allah menyatakan, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang di dalam ayat ini Allah Azza Jalla mengungkap tentang hakikat daripada as-sihr. Kemudian yang kedua, yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab adalah firman Allah Jalla wa Ala surat An-Nisa ayat 51. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Baik ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Karena kita akan membahas mengenai seputar hukum sihir di dalam syariat, ya, di dalam Islam. Hukum sihir, mempelajarinya, mempraktekannya, ya. Baik. Berdasarkan kepada firman Allah Jalla wa Ala, yaitu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh yang dibeli oleh man ishtarahu, dan sungguh mereka telah mengetahui. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ma lahu fil akhirati min khalaq min nasib. Ya, mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak nanti. Kenapa? Qala Qatadah, qad alima ahlul kitab fima ahida ilaihim anna sahir la khalaqa lahu fil akhirah wa qala al-hasan laysa lahu din. Ya. Yani orang-orang ahlul kitab mereka mengetahui bahwasanya tukang sihir illa khalaqa lahu fil akhirati. Bahwasanya sihir itu tidaklah memberikan apa? Memberikan nasib. Itu bagian. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sihir itu tidak bisa memberikan balasan ataupun bagian, maksudnya bagian bentuk berupa pahala atau keuntungan, nasib. Wa qala al-Hasan, malau fil akhirati min nasib min khalaq adalah laisa lahud din. Al-Hasan mengatakan bahwasanya orang yang mempraktekkan ilmu sihir dan juga mempelajarinya laisa lahud din,
Dia itu tidak punya agama. Dia enggak punya agama, laisa lahuddin. Maka ayat ini menunjukkan ala tahrimis sihri. Ayat ini menunjukkan akan haramnya sihir, baik mempelajarinya, mempraktekannya, ya, ataupun menggunakan sihir. Karena sihir ini dapat merusak tatanan kehidupan seseorang, merusak tatanan masyarakat, merugikan. Makanya dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala bahwasanya orang yang mempraktekkan ilmu sihir malahu fil akhirati min khalaq, yaitu laisa lahuddin. Kata dia, Al-Hasan mengatakan dia tidak punya agama. Bagaimana tidak rusak tatanan masyarakat dengan sihir? Yang orang yang tadinya enggak cinta jadi cinta. Orang yang tadinya cinta jadi benci. Untuk memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya. Dan ini banyak kasus-kasus perceraian yang motifnya itu adalah sihir. Dia disihir, terkena sihir tafriq. Ya. Terkena sihir tafriq. Wa kadzalika huwa mahrumun fi jami' adiyani Rasul alaihi wassalam. Dan bahkan keharaman sihir itu diharamkan oleh seluruh agama para rasul. Bukan seluruh agama ini ya. Agama selain Islam. Terkadang kan ada orang yang ceramah ataupun yang berbicara, seluruh agama ini mengharamkan ini. Agama yang mana dulu gitu. Ya. Mengharamkan apa tuh? Contohnya. Kama qala ta'ala, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memfirmankan di dalam ayat yaitu Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam surat Thaha ayat 69, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidaklah akan menang tukang sihir itu dari manapun dia datang. Waqad nasa ashabu Ahmad annahu yakfur bi ta'alumihi wa ta'limihi. Dan di dalam fatwanya para ulama mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali, mereka menyatakan annahu yakfur bi ta'alumihi wa ta'limihi. Bahwasanya orang yang mempelajari sihir, orang yang mengajarkan sihir, yakfur. Maka senyatanya dia itu kafir. Senyatanya dia kafir. Ya. Orang yang mempelajari dan mengajarkannya, maka dia kafir. Apapun alasannya, dia mempelajari sihir itu. Misalkan untuk penjagaan, benteng diri. Jadi kalau orang mukul dia, ngebacok dia, mental. Perisai batin ya. Ilmu perisai batin. Perisai batin ya. Mau nonjok dari berapa meter dia udah mental duluan. Kayaknya susah banget itu. Padahal dia juga itu trik. Orang kalau pukulan dari jarak jauh ya kayak ini banget tadi. Enak banget, ya udah petinju pakai itu aja dari jarak jauh. Hah? Iya. Atau kebal peluru. Kebal apa lagi? Dibacok. Ya kan? Atau mempelajari apa? Ilmu pelet. Ya, karena saking ditolaknya sama idamannya ada di pelet. Dan ini juga banyak ya. Jadi kalau
Bahkan dan ini merupakan musibah ya. Jadi kalau pesantren itu identiknya belajar ilmu-ilmu kayak begituan, ilmu-ilmu sihir. Jadi kalau orang lulus pesantren, oh ente udah punya ilmu apa gitu, bagi sini. Iya kan? Pelet ada nggak pelet? Kemudian di dalam riwayat Abdul Razak dari Safwan bin Sulaim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama syai'an min as-sihri qalilan kana aw katsiran kana akhiru ahdihi min Allah. Man ta'allama syai'an min as-sihri, barang siapa yang mempelajari sesuatu dari ilmu sihir, baik sedikit ataupun banyak, kana akhiru ahdihi min Allah. Ya, maka akhir daripada perjanjiannya itu dari Allah Azza wa Jalla langsung. Wa hadza mursalun. Namun hadis ini hadis yang mursal. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, namun para ulama itu khilaf, berikhtilaf. Hal yakfuru sahiru aula, apakah orang yang mensihir itu kafir ataupun tidak? Ya, pelaku sihir itu kafir ataupun tidak. Fadhaba taifatu minas salaf ila annahu yakfur. Dan sekelompok dari kalangan salaf bahwasanya hukumnya kafir dia. Ya, pelakunya itu kafir. Qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad rahimahullah taala. Dan ini dikatakan Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa qala li ashabi la yakuna sihru bi adwiyah wa tadkhin wa saqi syai'in yadurru fala yakfur. Wasaqiyu syai'in yadur, kecuali sihirnya itu untuk pengobatan, ya. Wa tadkhin wasaqi syai' yadurru fala yakfur, kecuali sesuatu yang dapat membahayakannya maka dia tidak kafir. Contohnya Pengobatan. Entah sesuatu yang wasaqi syai'in yadurru fala yakfur. Asaqi syai'i yadur, atau menghalangi sesuatu yang memberikan mudarat, maka itu tidak kafir. Idza ta'allama as-sihra qulna lahu sif lana sihraka. Imam Syafi'i mengatakan idza ta'allama as-sihra qulna lahu. Idza ta'allama as-sihr qulna lahu sif lana sihraka. Kemudian katakanlah padanya, sifatilah kepada kami sihirmu. Fa in wasafa ma yujibul kufr mithlu ma taqada ahlu Babil min at-taqarrub ila al-kawakib sab'ah wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha fa huwa kafir. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan fa in usifa ma yujibul kufr, maka jika ia disifati dengan apa-apa yang kemudian mithlu ma taqada ahlu Babil min at-taqarrub ila al-kawakib sab'ah, seperti apa yang diyakini oleh para penduduk Babil, yaitu mereka melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Jalla wa ala. Nah, kemudian seperti apa yang diyakini oleh ahlu Babil,
yakni mereka bertakarub kepada al-kawakib sab'ah. Mereka takarubnya itu kepada bintang. Apa itu namanya? Ada Scorpio, ada apa lagi? Zodiak. Iya. Nah ini kufuran juga itu. Ya. Baik, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Wa ana taf'alu ma yaltamisu minna fa huwa kafir wa in kana yajibul kufr. Fa in taqada ibadatahu kafara. Kemudian wa ana taf'alu ma yaltamisu minha fa huwa kafir wa in kana yajibul kufr fa in i'taqada ibahatuhu kafara. Ya. Jadi keyakinan mereka itu adalah yakni taqarrub kepada kemudian wa in kana yajibul kufr. Nah, jika perbuatannya itu dari sihir yang ditimbulkannya itu tidak mengharuskan dia kufur. Fa in i'taqada ibahatahu kafara. Kemudian ikhwas sekalian yang rahmati oleh Allah Azza wa Jalla, fa in i'taqada ibahatahu kafara. Namun apabila keyakinannya itu fa inna taqada bahatahu fa inna taqada ibahatahu kafara, maka kemudian jika dia meyakini akan kebolehannya fa qad kafara, sungguh dia itu wa in kana yajibul kufr fa in i'taqada ibahatu kafara. Wa qad sama Allahu kufran biqaulihi innama nahnu fitnatun fala takfur. Surat Al-Baqarah 102. Di situ juga Allah menyebutkan tentang hukum sihir, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah di dalam penjelasan firman Allah Azza wa Jalla ayat 102 dari surat Al-Baqarah, innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa dzalika anna ma 'ilmal khairi wasyarri wal kufri wal iman fa'arafa nasira minal kufr. Kemudian dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab, ketika menerangkan firman Allah Azza wa Jalla, yu'minuna bil jibti wat taghut, surat An-Nisa ayat 4. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Qala Umar radhiyallahu anhu, al jibtu sihru wa taghut syaitan.
Katakan Umar bin Al-Khattab, al-jibtu as-sihru wa taghut asy-syaitanu. Yu'minuna bil jibti berarti mereka beriman kepada ilmu sihir. Ilmu-ilmu sihir. Wa taghut yakni asy-syaitan, dan juga mereka beriman kepada asy-syaitan. Padahal itu jelas setan itu adalah musuh. Musuh yang nyata. Para syayatin itu. Dan termasuk pula ke dalam makna at-tawaghit ya, tawaghut itu ya para kuhan itu sendiri, para dukun-dukun. Maka dikatakan oleh Jabir bin Abdullah yani at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahidin. Nah, kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan at-tawaghit kuhanun kana yanzil alaihim syaitan fi kulli hayyin wahidin. Kemudian hadal athar rawahu Ibnu Abi Hatim nahwihi mutawilan an Wahab Ibnu Munabbih. Sa'altu Jabir Ibnu Abdullah an at-tawaghit allati Kemudian hadal athar juga diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih qala, beliau mengatakan sa'altu Jabir Ibnu Abdullah ani tawaghit allati kanu yatahakamuna ilaiha. Nah, sa'altu Jabir kata Wahab bin Munabbih ya. Ani tawaghit yaitu tentang para tawaghut allati kanu yatahakamuna ilaiha, yang mereka itu menerapkan hukum mereka. Faqala inna fi Juhayna wahidan wa fi Aslam wahid wa fi Hilal wahid wa fi kulli hayyin wahid wa hum kuhan kana Jabir mengatakan ani tawaghit allati kanu yatahakamuna ilaiha faqala, yaitu tentang tawaghut yang mereka berhukum kepadanya. Jabir bin Abdullah ya, sa'altu Jabir bin Abdullah pernah ditanya oleh siapa? Wahab Ibnu Munabbih tentang tawaghit. Nah, kemudian faqala inna fi Juhayna wahidan
wa fi aslam wahidan, wa fi hilal wahidan, wa fi kulli hayyin wahidan. Nah, kemudian qala Jabir huwa ibnu Abdullah ibni Haram al-Ansari. Kanu yatahakamuna ilaihi faqala inna fi Juhayna wahidan wa fi aslam wahid. Qauluhu qala Jabir huwa ibnu Abdullah ibni Haram al-Ansari. Baik. Kemudian at-tawaghit kuhan arada anna al-kuhan min at-tawaghit fa huwa min afradil ma'. Kemudian qauluhu at-tawaghit kuhanun, at-tawaghit kuhanun. Sa'altu Jabir ibn Abdullah an at-tawaghit allati kanu yatahakamuna ilaihi faqala inna fi Juhayna wahid wa fi aslam wahid wa fi hilal wahid wa fi kulli hayyin wahid wa hum kuhan. Kemudian arada annal kuhan min at-tawaghit fa huwa min afradil ma'na qauluhu kana yanzilu alaihim sultan. Kemudian qala Abu Muhammad al-Maqdisi fi rahimahu fil Kafi. Baik. Qala Abu Muhammad al-Maqdisi fil Kafi. As-sihru azaim. Baik. Qauluhu ta'ala yu'minuna bil jibti wat taghut. Jadi makna mereka beriman kepada jibit dan mereka itu beriman kepada taghut. Nah, kemudian ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Wa qala Jabir at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihi syaitan fi kulli hayyin wahidin. Ya, para tawaghut, para dukun
kana yanzilu alaihimu syaitan. Kemudian dikatakan oleh Jabir kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahidin. Nah, yanzilu asyaitan, ketika di dalam nas disebutkan kata asyaitan, ya, yaitu aradal jins, la syaitanul ladzi huwa iblis. Iblis khasatan. Beliau mengatakan kana yanzil alimu syaitan fi kulli hayyin wahidin. Wa humul qabail, dan mereka itu berkabilah-kabilah, fi kulli qabilatin kahin yatahakamuna ilaihi wa yas'alunahu 'anil ghaibi. Dan pada setiap orang yang menyihir, fi kulli qabilah, yakni fi kulli qabilatin kahinin. Wa humul qabail di sini adalah fi kulli hayyin wahidin, di sini adalah satu qabilah. Baik, yakni sekarang kita akan beranjak kepada hadis yang pertama di dalam hadis ini. Namun di dalam hadis disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam ijtanibu sab'al mubiqat. Qala ya Rasulullah ma hunna? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Yani ada 7 hal yang dapat membinasakan. Qalu ya Rasulullah mahunna. Dan para sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Satu adalah syirik kepada Allah. Wasihru, yang kedua adalah sihir. Wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali adanya kebenaran. 4, aklu riba, memakan harta riba. 5, aklu malil yatim, itu memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaum zahf, wa qadhafal muhsanatil ghafilatil mu'minat.
Yang perlu ditanyain fadol. Sementara ditanyakan. Baik. Ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan ijtanibu. Ijtanibu berarti abaidu, menjauhlah. Allah Azza wa Jalla memfirmankan di dalam surat Al-An'am ayat 151, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha." Dan janganlah kalian itu mendekati perbuatan-perbuatan al-fawahish, yaitu perbuatan keji ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak dan apa yang tidak nampak ataupun batin. Dan ijtanibu berarti adalah ab'idu, yaitu jauhkanlah. Nah, kemudian ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, ada yang ditanyain barangkali? Padahal tanya. Kita lihat barangkali ada yang ditanyain nih. Mengenai hukum as-sihru. Jadi termasuk tagut itu adalah kuhan. Menurut Jabir bin Abdullah, para tagut itu adalah kuhan. Itu para dukun. Karena yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahidin. Kenapa? Karena syaitan itu turun pada mereka. Jadi pada setiap penduduk daerah, nah itu ada satu ya kuhannya, kahinnya itu. Tahu kahin? Hah? Kahin itu dukun. Ya, kahin itu adalah dukun. Ingat bulan Ramadan ya. Udah dekat ternyata. Mau balik ke Ramadan. Mau balik ke Ramadan. Cara tahu kalau misalkan dia dikatakan sihir itu gimana sih? Nah itu. Ciri-cirinya. Ngimpi dari segi ketika dia tidur, ketika dia sadar, nah itu ada. Pada umumnya ciri daripada kena sihir ya mimpinya serem, mimpi yang berkaitan dengan kematian kah, mimpi berkaitan dengan air banjir ya, atau tentang air semuanya, atau dia jatuh dari ketinggian mimpinya,
atau dia ngimpi apa namanya, yang membuat dia takut ya, cemas, gelisah. Itu ciri-cirinya. Kemudian kalau jalan itu nggak bisa jauh, harus sebentar udah capek, karena orang kena sihir itu apa namanya, dia sesak di dada juga sesak ya. Kemudian sini nih berat juga, emosi ya kan. Nah itu secara gangguan jin secara umum ya. Nah nanti ada yang secara khususnya. Hal khususnya itu orang itu disihir biar apa? Biar dia terkena penyakit kronis ya, yang gak sembuh-sembuh, atau biar dia bercerai dari kekasihnya, atau biar dia macam-macam ya, tujuan terbunuh dan seterusnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Ala kuliah bahwasanya orang yang mempelajari sihir mengajarkannya adalah kafirun. Yakfur lakunya. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa makafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Mereka telah mengajarkan, tidaklah kafir Sulaiman itu, akan tetapi para syaitan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan apa? Sihir. Dan dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa dzalika nama ilman al-khair wa syarr wal kufr wal iman. Ya. Wa dzalika annahuma alima al-khaira wa syarra wal kufra wal iman. Dan keduanya itu mempelajari kebaikan, mengetahui kebaikan, keburukan, kekafiran dan keimanan. Fa'arafa, dan keduanya tahu. Nabi Sulaiman tahu, para syaitan tahu, anna sihra minal kufr. Bahwasanya sihir itu termasuk di antara kekafiran. Makanya orang Yahudi itu kafir karena apa? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka mengimani jibti wat taghut. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan dalam hadis Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya sihir itu termasuk 7 kebinasaan. 7 hal yang dapat membinasakan. Makanya Nabi menyabdakan, merintahkan pada kata ijtanibu. Ijtanibu ay ab'idu, yaitu jauhin atau jauhkan ya dari mempelajari atau tinggalkan. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha ma batan. Kenapa dikatakan al-muhlikat?
Al-mubiqat itu adalah muhlikat yang binasakan. Kenapa? Karena pelakunya di dunia juga itu akan diukubatkan. Diiqab, sedangkan di akhirat dia diazab. Ya. Penyutingnya juga udah ini nih. Udah 5 watt. Ya, mubiqat itu muhlikat. Kenapa? Yaitu di dunia dia mendapatkan iqab dan di akhirat mendapatkan azab. Artinya al-kabair. Dosa-dosa yang 7 itu merupakan dosa-dosa al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Ijtanibus sab'a al-mubiqat. Qala ya Rasulullah huna. Qala yang pertama adalah syirik kepada Allah, kedua sihir, yang ketiga adalah membunuh tanpa hak, yang keempat adalah wa aklu riba, yaitu memakan harta riba, kelima adalah wa aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim, wa tawali yaumi zahaf, yang keempat adalah keenam adalah kabur. Ya, kabur dari peperangan ketika dua pasukan itu bertemu. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh seorang wanita baik-baik, wanita mukminat berzina. Nah, ini adalah dosa-dosa besar. Ya, ijtanibu sab'al mubiqat. Al-mubiqat adalah al-muhlikati. Namun tetap ini adalah sebagian ya daripada dosa-dosa besar. Baik, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis yang pertama disebutkan tentang asyirku billah. Ya. Yaitu menjadikan bagi Allah tabaraka wa taala syirku billah itu adalah yang pertama, yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan, berdoa padanya, berharap padanya, takut padanya sebagaimana takut pada Allah. Kemudian bada bihi li'annu a'dhamu dzambin asallah bihi. Kenapa? Asyirku billah itu diutamakan penyebutannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena a'dhamu dzambin asallaha bihi. Karena itu merupakan dosa besar yang Allah Azza wa Jalla harus menebus. Asallaha bihi. Kemudian di dalam sahihaini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu salatu Nabi sallallahu alaihi wasallam
Aku pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul dzambi a'dzam, dosa paling besar indallahi di sisi Allah qala anta ja'ala lillahi nidan wa khalaqaka. Itu engkau menjadikan bagi Allah bagai nid dan tandingan, dan dia asyirku billah. Kelab, ada yang tanya? Di dalam as-sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayy dzambi a'dhamun 'indallahi. Ya, Ibnu Mas'ud pernah bertanya pada Nabi, dosa apa ini? Apa yang a'zam, paling besar, anna 'indallahi. Ya, Talib, ingin tanya enggak? Dua halaman bab ini selesai. Khodam Hafiz ada tuh. Khodam apa? Hafiz Quran. Hafiz. Ada. Jadi pas di ruqyah hafalan Quran hilang gitu. Ya ada. Ada kayak gitu. Ada. Jadi di situ udah Hafiz jadi hafal gitu. Quran. Saya pernah ngeruqyah Hafiz Quran Cianjur. Di Cianjur. Terus Dia termasuk tergolong cepat dalam menghafalnya. Tuh. Cepat. Ternyata di ruqyah bereaksi. Itu waktu latihan ruqyah kan, bukan latihan ruqyah, kita tekniknya kita kasih tahu. bukan Iya. emang sengaja Enggak, bukan latihan ruqyah. Malah dia yang paling keras reaksinya pada yang lain-lainnya. reaksinya lah ngamuk-ngamuk. Ngomong bahasa Arab. Iya, serius, bahasa Arab. Ana min dari Baghdad. Jinnya. Jin Baghdad. Baghdad. Nggak saya, kita baca dia baca lagi. Udah hafal katanya dia. Hafal Quran. Jin ya. Iya. Ya kalau reaksi ukraf deh reaksinya. Atau kalau sekarang kabar gimana gitu. Lu tahun 2015-an. Gitu. Iya udah lama. Iya udah lama. Kasusnya. Nantangin gak itu jinnya? Jinnya nantangin gak? Maksudnya kayak belum mau baca ayat apa gue hari ini. Oh enggak.
Malah lebih apa dia. Enggak, dia tetap walaupun jinnya hafal Quran ya, muslim itu dolim ya, tetap dia reaksi ini bacain Quran tuh berasa. Oh gitu. Mm-mm. Tetap kepanasan lah gitu. Iya, aku mau tipu daya aja dia Iya. biar bikin doan perukyahnya. Waduh. Nah, kita lanjut sedikit lagi ya, mengenai bab sihir kita tuntaskan. Nah, kemudian sekarang apa hukuman untuk pelaku sihir? Pelaku sihir ini baik juga dengan apa itu menyewa. Bukan menyewa, membayar. Kan si fulan A ingin menyihir si fulan B. Dia kan nggak punya ilmu sihir. Akhirnya dia datang ke mana? Ke dukun untuk minta dikirimkan sihir. Ya. Nah, kirim sihir mah ngeri. Mending dikirim duit deh. Ya. Ngirim sihir. Nah, makanya dia tergolong orang yang menyihir. Anda pernah meruqyah seorang umahat ya, daerah Bekasi. Dia disihir sama mantan suaminya. Sampai apa namanya perutnya itu mengembang kayak balon gitu. Bukan bengkak. Jadi dia bisa kayak balon gitu, melendung. Perutnya. Kalau reaksi sihir ya. Entah rata kan. Kalau kita ini sekencang-kencangnya dikasih angin kan gak mungkin melendung. Ini bener-bener jadi kayak orang hamil gitu. Ntar kempes lagi. Nah itu sampai kontak. Jadi ketika di rupiah itu kontak ke ininya, ke tukang sihir, Iya si dukunnya, kontak ke sana. Dan dia mah terang-terangan lewat chatting juga. Orang kayaknya. Pernah ngerukyah dapat orang kayak begitu modelnya. Jadi salah satu contoh ini apa namanya? Sihir. Ya terang-terangan sampai di SMS ya. Malam ini gua kirim loh. Gitu. Jadi reaksi. Pernah mandiin gitu pakai minyak Ja'faron itu. Si ruqyah. Berasa juga. Ya lo kemarin diapain? Bau banget nyampe kemari gitu kan. Gitu. Di chat sama dia. Hah? Iya, mantan suaminya ngechat sama si istri. Itu. Kita baru belajar ini hijrah taklim.
Sampai akhirnya si dukunnya mati. Dirukyah terus kan dia, jinnya tuh balik aja. Nenek-nenek dukunnya. Kamu pas dibacain reaksinya gitu, perutnya bisa melendung gitu nih. Nah, sekarang hukumnya apa? Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan riwayatannya ini adalah sahih. Annahu mauqufun. Mauquf itu sampai kepada Nabi sallallahu yakni mauquf an Jundab marfu'an. Dari Jundab secara marfu. Secara marfu. Ini maksud Jundab bin Abdullah al-Bajali. Yaitu haddus sahir darbatun bis-sayf. Darbuhu bis-sayf. Had. Jadi ada hukuman had bagi pelaku sihir. Apa darbatuhu bis-sayf? Penggal hukumannya. Pancung. Ya. Hukumannya itu dipancung. Nah, banyak contoh-contoh para salaf yang mempraktekkan di dalam riwayat-riwayat disebutkan. Sebagaimana rawahu Ibnu Qani wal Hasan bin Sufyan min wajhaini, dari dua sisi anil Hasan an Jundab, dari Al Hasan dari Jundab al Khair, annahu ja'a ila sahir fa darabahu bis-sayf, bahwasanya beliau pernah datang kepada tukang sihir. Ya, darabahu bis-sayf, kemudian tukang sihir itu apa? Dipancung hatta mata, sampai mati. Wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fadzakarahu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan demikian, menyebutkan darbatu sahir, yakni haddus sahir darbuhu bis-sayf, maka dia layak dipancung dengan pedang hatta mata, sampai mati. Nah, jadi hukuman bagi tukang sihir adalah yuktal, yakni dibunuh. Dan ini dipegang apa namanya? Yani yang dipegang Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanifah, mereka berpendapat yuqtalu sahir. Sihir itu tukang sihir itu dibunuh. Ya. Kemudian diriwayatkan pula dari Umar, Utsman ibn Umar, Hafsah, Jundub ibn Abdullah, wa Jundub ibn Ka'ab, wa Qais bin Sa'ad, wa Umar bin Abdul Aziz, wa lam yara Syafi'il qatl alaihi bi mujarrad as-sihr illa in amala fi sihri ma yublughul kufr. Nah, kalau Imam Syafi'i memandang membunuh seorang penyihir itu, ya, beliau tidak memandang dari sisi sihirnya saja. Ya, tak. Namun in amila fi sihrihi ma yablughul kufr, apabila jika dia melakukan suatu amalan di dalam sihirnya, ma yablughul kufr, yaitu yang dapat menyampaikannya pada kekafirannya, wa bihi qala Ibnu Munzir wa huwa riwayatun an Ahmad wal awal aula lil hadits wal athar.
Bah, lah, tepar. Tadi jelasin permana aja lupa. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i itu tidak melihat sihirnya semata, namun efeknya. Kalau dia melakukan ilmu sihir itu yang dapat menyebabkan kufuran, maka kufur. Nah, kemudian fi Sahih Bukhari an Bajala ibn Abdah qala kataba Umar bin Al-Khattab an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan dari Bajala ibn Abdah bahwasanya beliau pernah menulis. Yani Umar ibn Al-Khattab pernah menuliskan pada kami untuk memerintahkan an yaqtulu kulla sahir wa sahirah. Itu untuk membunuh, ya, memerangi setiap tukang sihir maupun sahirah. Baik. Insyaallah kita lanjutkan ya untuk pertemuan depannya. Jadi ini adalah penjelasan daripada seluk-beluk tentang as-sihru. Dan insyaallah juga masih besok berkaitan dengan sihir. Itu macam-macam sihir. Nah, dalam syariat maka sihir itu Allah tabaraka ta'ala mengharamkannya serta memvonis kepada pelakunya itu adalah kafir. Masih tuh dua bab macam-macam sihir, ada pelet kan, sihir pelet sihir, dan itu harus detail penyebabnya apa gitu, atau buku yang dikirimnya apa, seperti apa, beda-beda reaksinya. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya nanya langsung.